Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kadila. Di video kali ini aku akan melakukan bagaimana cara merasionalisasikan nilai rapor kalian agar kalian berpeluang untuk lulus di jalur SNBP 2023. Bagi kalian yang penasaran, stay tune terus sama channel YouTube ini. Dan jangan lupa support channel ini dengan bantu like-nya, komen, dan subscribe. Serta juga ke media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang. So, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video yang satu ini. Ini merupakan jalur undangan yang kemungkinan seluruh siswa Indonesia bakalan berharap ya untuk bisa lolos di jalur ini, karena jalur ini kalian nggak perlu tes atau ujian lagi. Oke? Nah, sebelumnya aku mau bahas dulu dasar-dasar dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi di tahun 2023. Nah, yang pertama itu adalah penilaian dari 50%, minimal 50% nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Oke. Kemudian yang kedua adalah maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Nah, komponen penggali minat dan bakat ini terbagi lagi. Yang pertama bisa menggunakan nilai rapor dari maksimal 2 mata pelajaran pendukung gitu. Yang kedua adalah prestasi, dan ketiga adalah portofolio. Ini untuk program studi seni dan olahraga. Jadi maksud dari 2 mata pelajaran pendukung ini nanti aku akan bahas contohnya seperti apa. Oke. Jadi PTN di sini berhak untuk menentukan yang pertama komposisi presentasi komponen pertama, dan dua itu dengan total 100%. Jadi ini nih yang bagian ini nih 100%, dan untuk yang kedua sub komponen untuk komponen 2 itu komponen 2 dan komposisi presentasi bobotnya. Nah, dalam penentuan ini dapat berbeda antar prodi dan PTN yang sama. Jadi mungkin setiap PTN dia memiliki kriteria penilaian seperti apa tergantung PTN-nya. Intinya di sini komposisi presentasi komponen 1 dan 2 itu adalah 100%. Oke. Nah, sekarang aku beralih ke 2 mata pelajaran pendukung itu maksudnya seperti apa ya. Nah, ini adalah keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Teknologi Republik Indonesia nomor 304M 2022 bahwa mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi bisa diadik kuliah di sini. Nanti aku akan taruh link downloadnya ya. Nah, misalnya gini. Adik-adik ingin sekali untuk masuk ke jurusan berhubungan dengan seni misalnya ya. Oke, berarti kan yang diambil itu adalah minimal 50% rata-rata dari seluruh mata pelajaran dan maksimal 50% dari minat dan bakat. Nah, dari minat dan bakat ini berarti adalah mata pelajaran pendukung dari program studi yang kamu ambil. Misalnya adik-adik mau jurusan seni. Nah, berarti adik-adik harus melihat ya mata pelajaran pendukung atau mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat itu. Untuk yang IPA berarti seni budayanya, berarti kamu harus memperhatikan kira-kira seni budaya kamu berapa sih nilai rata-ratanya dalam 5 semester gitu ya. Nah, kalau misalnya dia dari IPS berarti dilihat juga seni budaya, dan dari bahasa juga dari seni budaya juga yang dilihat mata pelajarannya. Oke, mungkin kita beralih ke IPA ya. Misalnya kalau adik-adik mau ngambil jurusan yang berhubungan dengan, di sini tuh kita ambil jurusan biologi ya. Nah, misalnya adik-adik mau rumpun atau kelompok program studinya berkaitan dengan seni perkopian. Nah, berarti yang dilihat adalah di sini tuh poinnya biologi. Nah, untuk anak IPA berarti yang dilihat biologi, untuk IPS matematika, dan untuk bahasa berarti matematika gitu. Atau yang lain misalnya adik mau ngambil jurusan berhubungan hukum. Nah, berarti kan mata pelajaran pendukung program studinya itu adalah berhubungan dengan sosiologi ataupun pendidikan Pancasila. Cuma mata pelajaran berhubungan strategi pada berdasarkan kurikulum 2013 berarti untuk IPA itu PPKN, untuk IPS sosiologi dan PKN yang dilihat, dan untuk PKN-nya dan untuk bahasa. Kalau misalnya ngambil jurusan tentang kebidanan berarti untuk yang kurikulum merdeka yang dilihat adalah
ya mata pelajaran yang berhubungan dengan biologi gitu. Kalau anak IPA gimana? Biologi juga, tapi kalau anak IPS sama bahasa Indonesia berarti yang dikeluarkan adalah matematika. Jadi ini udah dikeluarkan oleh Kementerian Ristek-Dikti. Jadi harus lihat ya dalam pemilihan jurusan. Jadi pemilihan jurusan itu emang harus maksimalin kira peluangnya seperti apa. Oke. Nah, di sini aku membuka untuk rasionalisasi nilai rapor kalian. Kalian bisa ikuti rasionalisasi ini karena sangat bermanfaat ya untuk melihat kira-kira peluang kalian tuh cocoknya berapa persen yang kalian pilih sekarang gitu ya. Misalnya peluangnya kecil, berarti kamu harus ganti strateginya dengan memilih PTN-nya yang sesuai dengan rata-rata nilai rapor kamu gitu. Oke. Nah, di sini apa aja yang perlu kamu isi? Kamu bisa mengisi nama lengkapnya di sini, asal sekolah, akreditasi sekolah, nomor WhatsApp, karena nanti ini hasilnya bakal dikirim ke nomor WA kamu. Nah, jumlah rencana sertifikat yang akan dilampirkan, misalnya kamu mau masuk ke jurusan yang kedokteran, berarti sertifikatnya mungkin olimpiade kimia, biologi. Jadi itu tuh bisa kamu lampirin maksimal 3. Kalau misalnya 2, ya checklist 2-nya kayak gitu ya. Nah, kemudian nama sertifikatnya juga boleh kamu isi di sini. Kira-kira sertifikatnya itu sertifikat apa dan tingkatannya itu tingkatan kabupaten kah, nasional atau internasional. Kemudian KKM sekolah juga diisi, lintas jurusannya, apakah mau linjur atau tidak di checklist, ranking paralel atau ini ranking yang diurutin dari sekolah ya, kira-kira kamu ranking berapa. Kalau misalnya 1 sampai 10 isi aja yang ini. Rata-rata akhir rapor tuh berarti rata-rata dari semua mata pelajaran ya di semester 5. Kemudian kamu juga rata-ratain 2 mata pelajaran unggul atau 2 mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan yang kamu ambil nanti. Kemudian pilihan jurusan dan PTN pertamanya apa, pilihan jurusan dan PTN keduanya apa. Domisili PTN misalnya kamu daerah Jawa gitu ya, kemudian kamu mengambil PTN-nya di Medan, berarti Sumatera Utara, berarti kamu itu tuh luar provinsi, jadi di checklist luar provinsinya gitu. Kalau misalnya dalam provinsi ya berarti kamu ambil PTN yang sesuai dengan, misalnya kamu Jawa Barat, berarti ambillah PTN di Jawa Barat sesuai dengan domisili kamu gitu. Kalau domisili PTN keduanya apa juga, nah dicek juga di sininya. Jumlah alumni pilihan pertamanya berapa juga diisi di sini. Jumlah alumni pilihan keduanya berapa, isi aja karena ini berpeluang juga ya gitu. Nanti kalau kamu bersedia mengabari ketika lulus PTN, isilah jawab di sini ya atau tidak. Nah, Kak, ini untuk rasionalisasi ini berbayar nggak Kak? Ya, ini berbayarnya adalah 25.000. Kamu bisa upload bukti pembayaran di sini ya. Nah, setelah nanti kamu upload, nanti bakalan keluar hasilnya sekitar 3 hari setelah kamu lakukan pengisian. Rasionalisasi ini udah dilakukan juga setiap tahunnya. Kamu bisa cek di playlist YouTube aku tentang bongkar nilai rapor yang udah pernah dirasionalisasi juga, yang udah pernah lulus. Jadi bisa kamu cek di playlist YouTube aku ini. Nah, rasionalisasi ini ya ini berbayar 25.000. Pengisian formulir sudah bisa dari sekarang ya, nanti aku kasih link pendaftarannya di deskripsi box aku kan. Nanti hasilnya langsung dikirim via WA dan bisa dikonsultasikan langsung kira-kira jurusan yang cocoknya buat kamu tuh apa. Karena banyak platform yang melakukan rasionalisasi itu hanya hasil datanya aja tanpa ada bisa konsultasi kira-kira jurusan apa jika kamu tidak berpeluang di jurusan dan PTN yang kamu ambil. Oke. Nah, pembayarannya bisa kamu lakukan by Shopee Pay, GoPay, Dana, atau transfer melalui BRI. Oke, semoga video ini bermanfaat. Di next kesempatan aku akan melakukan juga bongkar nilai rapor bagi kakak-kakak kelas kamu yang udah pernah lolos juga. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.